Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Lusianti, MMAAK. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tema elastisitas. Kelompok kami yang berjumlah dengan 10 orang. Yang pertama, Wahyu Tanda Utomo, NIM 2019 11758. Yang kedua, Indri Puspitasari 2021 11264. Yang ketiga, Alfiana Rahmat Ekasari 2020 11450. Yang keempat, Ramadhani Budi Raharjo 2021 11317. Yang kelima, Adam Pahlevi 2019 11738. Yang keenam, Rifki Koirul Sandi 2019 11735. Yang ketujuh, Iqbal Akbar Jaya Purnama 2019 11737. Yang ke-8, Yohanes Ananda Wibowo 2020 11557. Yang ke-9, Muhammad Ilham Maulana 2019 11747. Yang terakhir, Muhammad Selamat 2020 11545. Konsep dasar elastisitas. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran penerima pajak, maupun distribusi kemakmuran dalam bidang perekonomian. Konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi ketiga elastisitas permintaan tersebut adalah elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Elastisitas silang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang tersebut. Hubungan tersebut dapat bersifat pengganti, dapat pula bersifat pelengkap. Terdapat 3 macam respon perubahan permintaan suatu barang. Misal barang A karena perubahan harga barang lain, barang B yaitu positif, negatif, dan 0. Elastisitas silang. 1. Elastisitas silang positif. Peningkatan harga barang A menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga kopi meningkatkan permintaan terhadap teh. Kopi dan teh merupakan 2 barang yang dapat saling menggantikan atau barang substitutif. 2. Elastisitas silang negatif. Peningkatan harga barang A mengakibatkan turunnya permintaan barang B. Sebagai contoh, peningkatan harga bensin mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan bermotor. Kedua barang tersebut bersifat komplementer atau pelengkap. 3. Elastisitas silang 0
Peningkatan harga barang A tidak akan mengakibatkan perubahan permintaan barang B. Dalam kasus semacam ini, kedua macam barang tidak saling berkaitan. Sebagai contoh, kenaikan harga kopi tidak akan berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap sesuatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, tersedia tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang keempat, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Dan yang terakhir adalah kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Saya akan melanjutkan pengertian elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan terhubung dengan angka-angka yang disebut koefisien penawaran. Tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas. Elastis sempurna, elastis, elastisitas uniter, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Elastis sempurna terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada satu harga tertentu. Bentuk kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Tidak elastis sempurna, bentuk kurva penawarannya sejajar sumbu tegak. Terwujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Kurva penawaran yang tidak elastis. Elastisitas uniter dan elastis. Pada elastisitas uniter, apabila kurva tersebut bermula dari titik 0. Kurva penawaran yang tidak elastis apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Dan kurva penawaran elastis apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna, yaitu ketika elastisitas sama dengan 0. Penawaran ini tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran atau simbolnya S akan terlihat lebih vertikal. Dan yang kedua, penawaran tidak elastis, yaitu ketika elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, penawaran uniter elastis, yaitu ketika elastisitas sama dengan 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Keempat, penawaran elastis, yaitu ketika elastisitasnya lebih dari 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Dan yang kelima, penawaran elastis sempurna, yaitu ketika elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah.
atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. 2. Dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawaran bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. 3. Munculnya atau menghilangnya produk saingan. Dari paparan teman-teman di atas dapat disimpulkan bahwa elastisitas harga mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa untuk konsumsi, berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi, sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut berbeda di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitasnya sangat kecil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kelompok lain yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Demikian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6 dengan tema elastisitas. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.